Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa fil hadith ad-du'a'u mukhul ibadah, wad dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa fil hadith, di dalam hadith, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Ini adalah permulaan dari penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil-dalil macam-macam ibadah yang disebutkan oleh beliau pada perkataannya, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan wa minhu ad-du'a. Macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti Islam, iman, ihsan, dan termasuk darinya berdoa. Sampai akhir perkataan beliau. Maka penulis rahimahullah mulai menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan doa, dan akan datang insyaallah perincian dalil-dalil Islam, iman, dan ihsan. Penulis rahimahullah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisarinya ibadah. Demikian juga beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ayat yang mulia menunjukkan bahwa doa termasuk ibadah. Seandainya doa bukan ibadah,
maka tidak dikatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Barang siapa berdoa kepada selain Allah untuk diberi sesuatu yang mana memberikan sesuatu itu hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka dia pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran. Sama saja yang didoai hidup atau mati. Barang siapa meminta kepada orang yang hidup dengan perkara yang bisa dia lakukan, seperti dia mengatakan, wahai fulan, berilah aku makan, wahai fulan, berilah aku minum, maka hal ini tidak masalah. Barang siapa berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang tidak ada di hadapannya dengan semacam doa ini, dengan semacam permintaan ini, maka sesungguhnya dia pelaku kesyirikan. Karena orang yang meninggal atau orang yang tidak ada di hadapan orang yang berdoa tidak mungkin melakukan semacam perbuatan ini, sehingga berdoa kepadanya menunjukkan orang yang berdoa kepadanya meyakini bahwa dia bisa mengatur alam semesta, sehingga dengan hal itu dia menjadi pelaku kesyirikan. Ketahuilah bahwa doa ada dua macam. Pertama doa masalah, kedua doa ibadah. Doa masalah adalah doa permintaan, yaitu meminta keperluan-keperluan, dan itu adalah ibadah apabila berasal dari hamba kepada Rabb-nya, karena mengandung rasa fakir kepada Allah Ta'ala, meminta perlindungan kepadanya, dan meyakini bahwasannya Allah Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Luas keutamaan dan rahmatnya. Permintaan apabila berasal dari hamba yang semisalnya kepada hamba yang semisalnya boleh dari makhluk-makhluk apabila yang dimintai mengerti permintaan dan mampu mengabulkan, sebagaimana telah berlalu pada perkataan orang yang berkata, wahai fulan, berilah aku makan. Adapun doa ibadah, orang yang berdoa
beribadah kepada yang ditujukan doa kepadanya dengan berdoa kepadanya karena meminta pahala darinya dan karena takut dari hukumannya. Ini tidak benar dipersembahkan untuk selain Allah. Mempersembahkannya untuk selain Allah adalah syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Dan diancam dengan ancaman yang ada pada firman Allah Ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan takut termasuk ibadah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Takut bahasa Arabnya adalah khauf. Khaufun dan du'ar. Artinya pergolakan yang terjadi karena menduga-duga terjadinya sesuatu yang ada padanya, kecelakaan atau mara bahaya atau gangguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul melarang takut kepada wali-wali setan dan memerintahkan hanya untuk takut kepadanya semata. Takut ada 3 macam. Pertama, takut secara tabiat, seperti seseorang takut kepada binatang buas, api, dan tenggelam. Seorang hamba tidak dicela karena takut semacam ini. Allah Ta'ala berfirman tentang Musa alaihi salatu wassalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Lalu Musa ada di kota dalam keadaan takut dan menunggu-nunggu berita. Surat Al-Qasas ayat 18. Tetapi apabila takut ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh, mudah-mudahan Allah merahmatinya, sebab untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan, maka haram melakukannya. Karena sesuatu yang menjadi sebab untuk meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram, maka diharamkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Takut kepada Allah Ta'ala ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Takut yang terpuji adalah takut yang tujuannya, akhirnya, puncaknya menghalangimu bermaksiat kepada Allah, di mana
takut ini membuatmu mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Apabila tujuan ini terlaksana, maka hati menjadi nyaman, tentram, dan rasa senang dominan padanya karena kenikmatan dari Allah dan berharap ganjaran darinya. Takut yang tidak terpuji adalah takut yang membuat hamba berputus asa dari rahmat Allah. Ketika itu hamba bisa jadi dia terus-menerus bermaksiat karena kuatnya rasa putus asanya. Macam takut yang kedua, takut ibadah. Seperti takut kepada seseorang, dia takut kepadanya sebagai bentuk peribadahan kepadanya. Ini hanya terlaksana untuk Allah Ta'ala. Mempersembahkan jenis takut yang kedua ini untuk selain Allah, syirik besar. Macam takut yang ketiga, takut secara rahasia, seperti takut kepada penghuni kuburan atau takut kepada seseorang yang dianggap sebagai wali yang jauh darinya, yang tidak bisa menimbulkan suatu dampak padanya, tetapi dia takut kepadanya, takut secara rahasia. Maka ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk perbuatan syirik. Wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala. Dalil berharap termasuk ibadah, firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaknya mengamalkan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Rabb-Nya dengan seorang pun ketika beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Harapan adalah ketamakan seseorang untuk mendapatkan perkara yang mudah didapatkan atau perkara yang susah didapatkan, dibayangkan mudah didapatkan. Harapan yang mengandung kehinaan dan ketundukan hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mempersembahkannya untuk selain Allah syirik, bisa jadi syirik kecil dan bisa jadi syirik besar, sesuai dengan apa yang ada pada hati orang yang berharap. Sungguh penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya mengamalkan amal yang saleh dan tidak menyekutukan Rabb-Nya dengan seorang pun ketika beribadah kepadanya. Ketahuilah bahwasanya harapan yang terpuji tidaklah terlaksana kecuali untuk orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, sementara dia mengharapkan ganjaran di balik ketaatan itu, atau dia bertobat dari bermaksiat kepada Allah, sedangkan dia mengharapkan taubatnya diterima. Adapun harapan tanpa amalan, maka itu ketertipuan
dan angan-angan kosong yang tercela. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.